dengan mikroskop. Siapa lagi? Lira. Virus bersifat aseluler. Bersifat aseluler, tapi dia bukan sel. Ya, ayo, Vina. Virus dapat dikristalkan. Dapat dikristalkan itu bukan merupakan ciri makhluk hidup, karena makhluk hidup itu dia tidak bisa dikristalkan. Nah, terima kasih anak-anak. Sekarang materi kita kan sudah lewat nih. Kita masuk materi baru hari ini, yaitu tentang bakteri. Ini gambar apa nak? Kira-kira nih? Bakteri ya? Gimana tahunya kalau ini bentuk bakteri? Oh, lihat di situ. Oh, bagus. Ya, bagus. Lihat di mana lagi? Di internet. Ya, bagus ya. Jadi ini kita lihat, ini adalah bentuk dari bakteri. Ya, jadi materi kita, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang bakteri. Nah, untuk hari ini kita mempelajari tentang Archaebacteria. Untuk bakteri itu dia digolongkan menjadi dua, ya. Ada Archaebacteria dan Eubacteria. Ya, untuk Archaebacteria yaitu bakteri yang hidupnya di lingkungan yang ekstrim. Untuk itu, kompetensi dasar kita yaitu menganalisis Archaebacteria dan Eubacteria berdasarkan ciri sifat dan fungsinya. Nah, kemudian membedakan Archaebacteria dan Eubacteria berdasarkan ciri sifat dan fungsinya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, melalui video pembelajaran dan LKPD, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri dan struktur dari Archaebacteria. Yang kedua, melalui video pembelajaran dan LKPD, peserta didik dapat menganalisis klasifikasi Archaebacteria dengan benar. Selanjutnya, melalui video pembelajaran dan LKPD, peserta didik dapat menganalisis peranan Archaebacteria dengan benar. Nah, selanjutnya nih, lihat dulu peta konsep dari Archaebacteria. Nah, untuk Archaebacteria itu dia dibedakan menjadi 3 kelompok berdasarkan tempat hidupnya ya. Yang pertama ada bakteri metanogen, ada bakteri halofilik, dan bakteri termoacidofil. Mau kalian mengamati dulu video ya. Kolam raksasa ini tampak sangat menakjubkan jika dilihat dari atas bulan. Kolam yang cantik ini terletak di Wyoming, Amerika Serikat, dan merupakan bagian dari Yellowstone National Park Wyoming. The Grand Prismatic Spring memiliki luas yang berkisar antara 250 sampai 300 kaki. Sumber panas ini pertama kali ditemukan oleh para penjelajah Eropa pada tahun 1839. Meskipun seringnya menghasilkan warna merah, tetapi bakteri-bakteri ini juga bisa menghasilkan pigmen warna hijau dan kuning. Warna-warna yang dihasilkan tergantung dari kandungan klorofil. Bakteri-bakteri ini tidak mempengaruhi warna air di bagian tengah danau karena di bagian tersebut suhunya sangat tinggi. Warnanya bagus. Iya, apalagi? Ibu mau kalian buat 1 atau 2 pertanyaan tentang video yang telah kalian amati tadi. Siapa? Selain air panas, apakah bakteri bisa hidup tempat panasnya seperti di gunung berat? Apa ada organisme lain yang mampu hidup di sana seperti hewan dan tumbuhan? Nah, untuk menjawab pertanyaan kalian tadi, nanti pertanyaannya kita jawab secara berdiskusi di dalam kelompok kalian. Kelompok 2, Lira, Riko, Betty, Kevin, Salma. Ini soalnya ya. Terus yang soal yang kalian tadi, kan ini ada pertama. Ini kita lihat nih. Alkoholnya. Nih. Kakak, saya berasal dari kelompok 2, ingin menjawab pada pertanyaan tadi. Bakteri apa dan bagaimana bakteri tersebut dapat hidup di sumber air panas tersebut? Dari semua bakteri termasuk Dermoacidifilix adalah archaea yang hidup di tempat bersuhu
Archaeobacteria yang paling dekat dengan organisme eukariotik. Sulfolobus sp merupakan salah satu organisme dermatidofilik yang hidup di mata air panas bersulfur di Yellowstone National Park, Amerika Serikat. Selain air panas, adakah bakteri yang bisa hidup di tempat panas lainnya seperti di bawah gunung berapi? Kami ingin menjawab pertanyaan itu. Iya. Organisme Archaeobacteria yang lain yaitu Thermus aquaticus yang hidup pada air yang memiliki suhu 105 derajat Celcius di dekat udara terkenal di laut dalam atau kawah gunung api laut. Contoh Thermophilic lainnya yaitu Thermophilur tenax, Thermoplasma acidophilum. Sekian yang tidak akan menjawab dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Tania. Ayo, kelompok lain ada menanggapi? Sama? Sama ya? Ya, jadi ada ya? Ada. Katanya tadi hasil penyelidikan kalian memang ada ya? Ketemu ya? Ada beberapa bakteri yang mampu hidup di kawah gunung berapi tersebut. Ayo, selanjutnya pertanyaan lainnya. Bertahan di asam lingkungan air garam atau alkali. Beberapa bisa menahan tekanan lebih dari 200 atmosfer. Membran selnya tersusun atas lemak, berupa ikatan eter dan unit isoprene. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini ingin menjawab jawaban yang ketiga pertanyaan dari Archaeobacteria merupakan organisme yang hidup di lingkungan yang ekstrim. Jelaskan kekelompokan Archaeobacteria berdasarkan kondisi tempat hidupnya. Dibedakan menjadi 3 kelompok yaitu bakteri metabonogen, bakteri holofilia, bakteri termofil atau thermocidofil. Bakteri metabogen hidup sebagai pengurat di dasar kolam dan rawa-rawa. Beberapa di antara hidup dalam saluran pencernaan hewan, ruminansia dan saluran pencernaan manusia. Organisme ini menghasilkan gas metan reaksi kemosintesis secara anaerob tanpa oksigen. Bakteri holofilik merupakan kelompok bakteri yang hidup pada lingkungan dengan kadar garam tinggi. Umumnya optimum pada kadar garam 20% seperti grain salt, dan laut mati dan bersifat anaerob. Bakteri termofil atau thermophilic merupakan kelompok bakteri yang hidup di lingkungan yang kondisi optimum 60-80 derajat Celcius. Contoh Sulfolobus yang menikmati mata air panas sulfur di Yellowstone National Park dan mendapatkan energi dengan cara meminimalisasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 3. Pertama, bakteri metabonogen hidup di dasar kolam dan rawa. Kedua, bakteri halofilik. Ketiga, bakteri termofil. Menghasilkan gas yang metana untuk bahan bakar atau biogas, meningkatkan kerja detergen atau enzim yang dihasilkan Archaeobacteria, dapat digunakan untuk menghidrolisisi jenis bahan makanan, dapat digunakan untuk mengatasi pencemaran. Ya, menanggapi. Ya, betul yang sudah kalian sampaikan tadi. Pertama, dia bersifat prokaryotik atau belum memiliki membran inti. Organismenya uniseluler, ukuran mikroskopis, ya. Ini betul ya, terima kasih. Nah, untuk pengelompokan Archaeobacteria, tadi ada 3 kelompok. Ada bakteri metanogen yang hidupnya di rawa-rawa, ya. Bakteri ini dapat menghasilkan gas metana dari gas hidrogen dan CO2, dapat menghasilkan biogas. Kemudian ada bakteri halofilik. Halo itu garam, filik itu suka. Berarti bakteri yang suka dengan garam, ya, menyukai dengan kadar garam yang tinggi. Contohnya ada halobakteri. Ibu minta kalian untuk membuat kesimpulan. Apa sih kesimpulan materi kita hari ini? Siapa yang bisa? Pengertian Archaeobacteria adalah sel-sel paling awal atau kuno yang memiliki kedekatan dengan organisme eukariotik atau memiliki membran inti sel. Ciri-ciri dari Archaeobacteria dapat hidup di tempat yang ekstrim. Berdasarkan kondisi ekstrimnya, tempat hidupnya dibedakan menjadi 3 kelompok. Bakteri
cyanogén atau hidup sebagai pengurai di dasar kolam dan rawa-rawa. B. Bakteri halofilik merupakan kelompok bakteri yang hidup pada lingkungan dengan kadar garam tinggi atau umumnya Ocotimum pada kadar garam 20%. Bakteri termofil atau termoacidofilik merupakan kelompok bakteri yang hidup di lingkungan dengan kondisi optimum 60 derajat atau 80 derajat Celcius. Hari ini menunjukkan bahwa kita tahu pengertian dari bakteri dan ya video yang disebutkan tadi, karena kolam itu warna karena dikelilingi dengan bakteri, maka bisa menghasilkan warna. Dan kita juga tahu dan pengelompokan Archaebacteria, bakteri cyanogén, bakteri halofilik, bakteri termoacidofilik atau termofil. Dan kita juga tahu ciri-ciri dari Archaebacteria. Perannya tadi Dapat menghasilkan gas metano ke bahan bakar biogas, meningkatkan kerja deterjen, enzim yang dihasilkan Archaebacteria dapat digunakan untuk menghidrolisis jenis bahan makanan, dapat digunakan untuk mengatasi pencemaran. Iya, terima kasih ya untuk kelompok 3, kelompok 2, dan kelompok 1. Nah, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 3. Pembelajaran kita hari ini sudah berdiskusi dengan baik. Dan sekarang aku mau tanya pendapat anak-anak ibu sekalian semuanya bagaimana pembelajaran kita. Untuk evaluasi, silakan kalian kerjakan soal ya di Google Form-nya yang sudah ibu kirimkan di grup WA kalian. Silakan ibu kasih waktu 2 menit dari sekarang. Nah, kemudian saya untuk materi pembelajaran kita belajar tentang Eubacteria. Untuk itu silakan dibaca bukunya supaya minggu depan lebih paham sama materi selanjutnya. Nah, selesai ya. Silakan ketua kelasnya pimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.